Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi kita di kelas Pak San. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran IPA yang terdapat di dalam buku kelas 5 tema 9. Nah, seperti apa pelajaran IPA yang terdapat di dalam buku kelas 5 tema 9 tersebut? Yuk, kita lihat dulu bukunya. Nah, ini adalah buku tema 9 kelas 5. Ya, kita perbesar. Nah, di sini kelihatan tema 9 ya, dan ini adalah buku kelas 5. Buku ini edisi revisi 2017 ya, dan tema 9 itu adalah benda-benda di sekitar kita. Pelajaran IPA yang ada dalam tema 9 ini berawal di halaman 4. Kita lihat sama-sama halaman 4-nya. Ya, ini halaman 1, kemudian ini halaman 2, halaman 3, dan ini halaman 4. Ayo mengamati. Ya. Ada petunjuknya di sana. Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal berikut. Dari petunjuk ini saja sudah tergambar bahwa yang digambar ini semuanya adalah zat tunggal. Ya, jadi air adalah zat tunggal, emas 24 karat ini adalah zat tunggal, ya, gula ini juga zat tunggal, dan garam juga merupakan zat tunggal. Kemudian pada halaman 5 ada pertanyaan, apa yang dimaksud zat tunggal? Jawaban ini ada di bawah. Nah, kamu lihat, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Jadi itulah yang dimaksud dengan zat tunggal. Jadi kalau zat itu terdiri dari materi yang sejenis, maka dia termasuk dalam zat tunggal. Contohnya tadi, air, garam, gula, ya, emas, yang 24 karat, yang murni, ya, itu semuanya zat tunggal. Nah, ini berbeda nanti dengan campuran. Kalau tunggal itu satu, kalau campuran itu berarti lebih dari satu zatnya. Sehingga campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Ada satu kata di sini, materi. Materi. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Lalu apa materi itu? Nah, materi itu adalah semua benda yang ada di sekitar kita. Itu termasuk materi. Nah, definisinya sebenarnya yang ini. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itulah yang dimaksud dengan materi. Bapak ulangi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Dan materi itu dibedakan atau digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, pada halaman berikutnya ada tambahan informasi. Ternyata campuran itu ada dua macam. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Apa bedanya? Campuran homogen adalah campuran yang
zat penyusunnya tercampur sempurna. Tercampur sempurna artinya kalau dia sudah tercampur, kita susah membedakan. Ya, misalnya apa? Air, garam. Air dicampur dengan garam, diaduk, dan ketika dia sudah tercampur, maka kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air, mana yang garam. Airnya asin, garamnya kena air. Ya. Kemudian sirup. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air, mana yang gula di situ. Ya. Nah, itu adalah contoh campuran yang homogen. Terus yang heterogen gimana? Kalau campuran heterogen, campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Jadi kamu bedakan di sini. Kalau homogen dia tercampur sempurna, kalau heterogen tidak tercampur sempurna. Artinya apa? Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Ya, contoh, nih, campuran air dengan kopi. Air diaduk dengan kopi, nanti jadi hitam, tapi tunggu sebentar, nanti kopinya berada di dasar air itu dan terlihat kayak endapan. Begitu juga dengan air, tepung, air dengan pasir. Jadi itu, ya. Bapak ulang lagi, ada materi. Materi itu adalah semua benda yang ada di sekitar kita, atau materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi itu dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, kemudian campuran itu ada dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Sedangkan yang heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Itu yang ada di halaman 4 sampai halaman 6 ini. Nah, pemahaman ini akan ditambah berikutnya pada halaman 61 sampai 63. Kita lihat buku kamu itu halaman 61. Ya. Nah, di sini ya ada contoh minuman air mineral, kemudian ada contoh minuman ringan yang manis, ya, ada contoh lagi secangkir kopi. Nah, ada penjelasan di situ bahwa air mineral itu ya adalah senyawa. Jadi zat tunggal berupa senyawa. Nah, apa itu senyawa? Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Jadi air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Ya. Nah, sementara kemudian yang sini minuman ringan sudah dibahas sebelumnya, ini pasti adalah campuran yang homogen. Di sini adalah nih, campuran yang homogen. Sedangkan kopi atau secangkir kopi itu adalah campuran yang heterogen atau zat campuran heterogen. Itu. Nah, tadi ada kata-kata senyawa. Apa itu senyawa? Jadi sebenarnya di sini zat tunggal atau disebut juga zat murni ya, adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Artinya, ternyata zat tunggal itu terbagi dua juga atau dapat digolongkan menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Apa bedanya? Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, misalnya seperti perak, ya udah dipotong sekecil-kecil apapun, ya
dia akan tetap jadi perak. Besi ya sama, adalah zat tunggal yang tidak bisa lagi ya dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Emas, platina, dan yang lainnya. Nah, terus kalau senyawa gimana? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Ya. Jadi unsur ditambah unsur bisa menjadi senyawa, dan ketika dia menyatu dengan kuat, dia menjadi zat tunggal. Contohnya apa tadi? Air. Air ini adalah senyawa. Kenapa? Karena dia terbentuk dari dua buah unsur, hidrogen dan oksigen. Sehingga nanti mungkin di SMP kamu akan belajar bahwa air itu adalah H2O. Hidrogennya ada 2, oksigennya 1. Ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan garam dan gula. Itu terdiri dari beberapa unsur yang menyatu dengan kuat. Nah, tapi senyawa ini termasuk juga atau digolongkan juga sebagai zat tunggal. Di sini yang harus kamu tekankan. Nah, campuran ini hanya mengulang ya bahwa campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Ya, nah, di sini sifatnya bisa homogen, bisa juga heterogen. Ya, nah, kemudian di sini ada tabel, ya, ada diagram. Tentunya dari penjelasan tadi kamu bisa mengisi diagram ini dengan baik. Kotak ini adalah materi. Ya, semua benda. Ya, semua benda yang ada di sekitar kita itu materi. Kemudian materi itu ternyata terdiri atas 2 golongan. Ya. Pertama namanya zat tunggal, kemudian yang kedua adalah campuran. Nah, zat tunggal kemudian ternyata dipecah lagi menjadi 2 golongan. Ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Dan campuran bisa digolongkan lagi menjadi 2, yaitu campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Ingat ya, kalau yang tadi zat tunggal berupa unsur, dia hanya terdiri dari 1. Seperti tadi besi, ya, emas. Nah, sementara kalau yang senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Misalnya seperti tadi air. Air itu H2O, hidrogen dan oksigen. Nah, contoh lainnya nanti kamu baca lagi. Nah, lalu materi yang berupa campuran, campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Homogen itu tercampur sempurna. Seperti tadi, air dengan gula, air dengan garam, ya, itu tercampur sempurna. Dan yang heterogen, dia tidak tercampur sempurna. Ya, misalnya seperti tadi, air dengan pasir, air kopi. Ya, itu materi yang ada di halaman 61 sampai 63. Nah, pemahaman ini akan diperkuat lagi ketika kemudian kamu membahas halaman 125 sampai 126. Kita lihat halaman 125. Ya, ini adalah halaman 125. Ya, ini halaman 125. Nah, di sini diperjelas lagi ya bahwa zat tunggal ya itu dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan
menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, seperti itu. Sedangkan senyawa adalah terbentuk dari perikatan kimia dari 2 atau lebih unsur. Tadi seperti ada unsur hidrogen dengan unsur oksigen akan membentuk senyawa air. Ya. Nah, sedangkan campuran, ya, campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Air sifat asalnya tidak akan hilang. Kopi juga, garam juga ketika dia tercampur. Nah, itu namanya campuran. Dan campuran itu sudah dibahas tadi, ada yang homogen, ada yang heterogen. Bapak kira itu sebagai kesimpulan, sebagai materi inti pelajaran IPA kelas 5 tema 9 ini. Ya, semoga dengan penjelasan ini kamu bisa lebih mengerti, dan tentunya kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.